Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Teras Degan. Kali ini suasananya di tanggal 27 di tanggal 27 Agustus 2022. Kali ini Teras Degan akan membagikan tips untuk mencari pemilihan degan yang akan digunakan untuk degan bakar rempah. Jadi dimana untuk degan bakar rempah sendiri, kalau dari Teras Degan punya ciri khas, dimana kita membedakan degan itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama degan yang muda banget ya. Terus kemudian yang kedua degan yang sedang. Terus kemudian yang tiga yaitu degan yang agak tua yang biasanya kita gunakan untuk es degan ya. Jadi sehubungan dengan itu, harapannya nanti teman-teman ketika membuka usaha degan bakar rempah, teman-teman tidak salah pilih ya. Karena ketika teman-teman salah pilih, yang pertama itu kembali menentukan kualitasnya itu perlu dipertanyakan. Itu yang pertama, kalau terlalu muda ataupun terlalu tua. Terus kemudian yang kedua, teknis pembuatannya yang cukup susah ya. Jadi sekali lagi saya informasikan, di Teras Degan ini termasuk resep dan lain sebagainya kita bagikan secara gratis. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuka usaha degan bakar rempah, saya sangat mengapresiasi dan insya Allah saya siap untuk support. Cuman supportnya terbatas ya, akan saya sampaikan by WA atau mungkin by phone gitu-gitu ya. Kita tidak bisa hadir ke lokasi. Jadi kebetulan di Lubuk Linggau itu Bapak Zainal Abidin kebetulan pernah lihat YouTube saya dan kok sering konsultasi by phone, by WA, kadang video call termasuk dengan rempah-rempahnya kita ajari semuanya tanpa ada biaya apapun. Cuman saya minta tolong sama rekan-rekan semua, mohon demi kelancaran bersama untuk mensemangati saya, mohon dibantu untuk subscribe. Terus kemudian di share juga ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan bermanfaat gitu ya. Ambil yang baik, yang nggak baik ya mohon dimaafkan dan gak usah dipakai ya dari saya tuh. Terus kemudian biar nggak panjang-panjang ya teman-teman, mohon dibantu untuk subscribe, kemudian di like. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan by comment, silahkan by comment. Kalau misalnya ada yang mau tanya langsung by WA, monggo. Sekali lagi saya sampaikan nomor WA saya di 081 3-nya 5 kali 5134. Saya ulangi di 081 3-nya 5 kali 5134. Oke, bagi yang mau WA atau by call, by phone boleh, silahkan. Oke, biar gak usah panjang-panjang. Oke, ini di depan saya saya sudah menyiapkan ada 3 degan ya teman-teman. Ini ya, ada 3 degan. Oke, ini ada 3 degan. Terus kemudian nanti ini sudah kita siapkan ya rempah-rempahnya. Sudah kita siapkan degan yang sudah dibakar ya, termasuk rempah-rempahnya apa saja yang dipasang. Nah ini cuman karena memang sekarang ini kita teknis terkait dengan pemilihan degan bakarnya, terkait dengan pemilihan degannya seperti apa akan saya tunjukkan. Jadi kembali saya sampaikan, degan itu kita membagi menjadi 3 jenis. Yang pertama degan yang muda banget, terus kemudian degan yang sedang, terus kemudian yang ketiga degan yang kita gunakan untuk es. Nah degan yang kita gunakan untuk degan bakar rempah itu dengan degan yang tipe sedang. Karena kalau terlalu muda banget itu khawatir nanti pas gak ada isinya. Terus kemudian kalau terlalu tua, yang biasa buat es itu nanti agak ada lemaknya gitu ya, apa ya, kalau kita terlalu gurih gitu ya, ada kayak santan gitu ya. Jadi mending pakai yang sedang. Karena kenapa kita pakai yang sedang? Kalau yang sedang itu teman-teman nanti kita mempermudah untuk ketika kita buka. Itu satu, secara teknis pengerjaan kita mudah ketika membuka degan bakarnya. Terus kemudian yang kedua ketika kita menggunakan yang sedang itu kelebihannya juga ada isinya gitu ya.
Satu kata bukanya susah, terus kemudian secara kualitas dimakan itu enak gitu ya. Oke, gimana sih? Minta tolong dibantu, Dek. Butuh bantuan istri ya. Bentar ya. Oke. Jadi gini. Degan kategori mudah banget ya, ini degan yang kategori mudah banget. Jadi gini teman-teman, untuk degan degan yang mudah banget ya. Jadi degan itu untuk mengecek kualitasnya muda atau tua atau sedang itu ada beberapa. Yang pertama berdasarkan getaran. Kita pegang begini teman-teman, terus kita pukul. Oke gitu ya. Terus kemudian ini gini ya, gitu ya. Terus yang ini, ya. Jadi ada 3. Yang pertama ketika kita pegang di sini, terus kemudian kita pukul. Nah, di tangan yang sebelah sini, di tangan yang di bawah ini kan ada segitiga nih. Nah, ini segitiga kan, ini sama ini kan segitiga. Kita pegang di sisi ini, bukan segitiganya. Ya, bukan yang di lancipnya ya teman-teman. Jadi kita pegang di segitiganya, di yang datar ya, yang datar. Kita pegang, terus kita pukul di bagian sininya. Ketika di tangan ini ada getar, ada air, getar berarti banyak airnya. Ketika banyak airnya itu otomatis mudah teman-teman. Pertama ya, getaran. Semakin getar di sini, di tangan ini getar, itu akan berarti menandakan airnya banyak dan mudah banget. Jadi makanya kalau itu pertama dari getaran. Nah, terus kemudian kalau ini yang berarti ini kan getar banget nih. Berarti ini yang mudah banget gitu ya. Nah, kalau yang ini dia getarnya berkurang daripada yang tadi yang sebelumnya. Berarti dia getarnya dikit. Berarti dia ada isinya sudah, ada dagingnya. Kalau yang tadi dikit dagingnya. Kalau ini sudah ada dagingnya, cuman nggak banyak. Gitu ya. Jadi maksudnya sedang lah untuk ini, untuk apa namanya? Untuk buat degan bakar saya biasanya pakai yang begini. Terus kemudian yang ketiga itu degannya ringan, sudah mulai ringan. Kenapa? Karena airnya dikit. Nah, ketika dipukul sudah mulai pak-paknya. Berarti itu udah tua. Maksudnya tua itu buat es cocok gitu ya. Semakin hilang getarannya, bahkan gak ada getarannya sama sekali, berarti itu menentukan tua. Jadi semakin gak ada getarannya berarti itu semakin tua ya. Jadi pertama menentukan degan yang muda, sedang ataupun tua itu pertama berdasarkan getarannya. Kemudian yang kedua berdasarkan bunyinya, gitu ya. Jadi kalau ibaratnya gini ya, pernah ada pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya ya. Jadi kalau semakin airnya sedikit kan dipukul keras, artinya dipukul tuh kayak apa ya istilahnya tuh, tak 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 gitu ya. Jadi itu semakin sedikit airnya. Jadi konsepnya teman-teman yang harus dipahami, semakin sedikit semakin tebal dagingnya suatu degan, berarti semakin sedikit airnya. Itu sudah jelas itu. Kenapa? Ya, jadi semakin tebal itu semakin sedikit. Jadi getarannya akan semakin sedikit, nggak akan kerasa. Bahkan kalau udah tua banget itu dipukul itu nggak ada getarannya sama sekali. Gitulah teman-teman ya. Jadi begitu, kurang lebihnya begitu. Jadi kita menggunakan degan yang sedang. Nah, ini kan masih ada getarnya, cuman sedikit. Kalau nggak percaya, butuh bukti. Nah, ini saya minta tolong dibuka sama teman-teman. Us, minta tolong dibukain, Neng. Dibuka. Enggak, dibuka jadi 2 kayak biasanya ya, biar kelihatan nanti yang. Oke, itu lagi dibuka ya teman-teman. Jadi pemilihan degan, iya kayak dibagi jadi 2 kayak biasanya kalau buka degan ya. Jadi kembali teman-teman, pemilihan degan bakar, pemilihan degan untuk degan bakar itu pilih yang sedang, jangan yang terlalu muda, jangan juga yang terlalu tua. Ya, jadi pilih yang sedang, yang ada getarnya tapi sedikit, bukan yang getar-getar banget ya. Oke, begitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ya, tadi pemilihan degan ya. Jadi pemilihan degan sebentar. Ini habis ini masih di ini ya, masih dibukain ya. Biar kita ini nanti untuk pembuatan degan bakarnya akan terpisah ya habis di video berikutnya, biar gak panjang-panjang ketika saya memasukkan ini, ketika saya upload di YouTube. Belah jadi 2, Us. Belah jadi 2, Dek.
Awas tangan. Dibuang airnya dulu, Us. Airnya dikeluarin dulu, Us. Oke, ditunggu sebentar. Iya, Uus kebalik. Sebentar ya. Sebentar. Ban kebalik, Le. Kamu ngambil dari kepalanya itu. Kamu ngambil dari kepalanya, makanya lama. Ya udah buka. Sebentar ya teman-teman, ini kita buktikan hasil ikannya. Mbak sini. Oh, kebetulan ini ya, apa namanya? Kecil ya dalamnya. Nah, ini teman-teman. Dia masih ada isinya. Ini sedang. Jadi isinya dikit ya. Maksudnya nggak tebel. Karena kalau semakin tebal ini ya. Ini kan masih putih tuh, ada dagingnya. Karena kalau tebal nanti akan susah ketika buka. Jadi begini ya teman-teman, ada ketika dibuka begini ya, yang masih ada degannya begitu ya. Jadi itu teknik terkait dengan pemilihan degan untuk degan bakar rempah. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu untuk dibuat degan bakar atau enggak sama, itu intinya satu teknik untuk menentukan degan ya, pemilihan degan muda itu bagaimana ciri-cirinya, terus kemudian degan yang sedang itu bagaimana, degan yang tua bagaimana. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi begitu proses pembuatan degan bakar rempah. Videonya sekian dulu. Terkait dengan hubungannya dengan degan bakar mungkin akan saya upload video terpisah. Oke, terima kasih. Mohon dibantu untuk subscribe ya, di like, di share ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.